Kayaknya nggak ada siapa-siapa deh, Pak. Kamu yakin? Tidak ada Main apa Kayak sih? tadi, Oma. Main apa sih? Oh main gitu. Biar Oh Leli tuh, oh bisa. tuh, oh tuh. Oh iya ya. Main apa? Main kayak tadi. Oh kayak tadi. Kayak tadi, Oma. Yang diangkat, yang Dia- diangkat dia- gitu. Bu. Jangan, maksudnya jangan diangkat sampai berdiri gitu. Takutnya ntar kakinya ini lagi sakit lagi. Enggak. Alhamdulillah udah sehat berkat doa kalian juga. Ibu kan udah tuh raut wajahnya ada itu udah totalitas sembuh masa pakai diraguin lagi sih? Iya, maksud gue gini loh, Ki. Maksud gue gini loh. Takutnya nanti ibu kan sakitnya suka tiba-tiba. Entar kalau misalkan tiba-tiba ini. Agak munduran dikit. Maju banget tuh ngomong. Iya kan ngasih tahu. Oh iya. Ya itu takutnya nanti tiba-tiba sakit lagi gitu loh, Bu. Enggak, kata ibu lo enggak. Ya bu ya, sekarang kan obatnya ya bu. Iya. Mbak Rosa kok masih sehat-sehat aja. Kayaknya aku kurang banyak nih ngasih racun di makanannya. Kita coba malam ini. Aku akan kasih racun yang lebih banyak dari biasanya. Saya tuh udah yakin banget loh kalau Tante Arumi yang nguncin saya di gudang. Dia kan paling gak suka sama saya kalau saya udah larang-larang dia deketin papa saya. Aku juga kesal dengan Arumi. Awalnya kita punya misi yang sama, tapi belakangan ini sepertinya tujuan kita mulai berseberangan. Kalau memang Arumi terbukti mengunci Elsa di gudang, aku akan bikin perhitungan sama dia. Oh iya, tadi dia juga udah ngeluh gitu loh sama papa. Katanya dia tuh udah gak betah tinggal di Pondok Pelita. Saya gak terima dong kalau dia kayak begitu. Hancur banget sih tuh orang. Ini saya ngapain ceritain ke kamu ya? Ya nggak apa-apa, cerita aja. Ya aku senang bisa dengerin kamu cerita, dengerin kamu curhat. Siapa yang curhat? Saya juga gak mau ngobrol sama kamu kok. Nah, tapi kan kita suami istri. Emang ya sewajarnya kok kalau saling cerita suami istri. Kamu kalau saya ceritain tentang Arumi, pasti kamu belain dia kan? Buat apa aku belain Arumi? Ya kamu kan sama kayak papa. Selalu berpikir positif. Selalu belain orang. Bukan belain orang. Mungkin lebih ke ya ngasih kamu pengertian. Lebih ke situ aja. Kan. Oh, bener, kamu tuh mirip banget sama papa. Aduh, ngantuk ya. Ngantuk. Ya udah tiduran sini aja. Apaan sih, enggak? Terus kamu mau nyindir di mana? Pintu, kaca, keras. Sakit ntar kepalanya loh. Bisa gini. Sifatnya yang keras kepala seperti ini justru bikin aku selalu kangen sama kamu, Sa. Dulu, waktu kita kekurung di gudang Pondok Pelita, rasanya biasa aja. Tapi kenapa sekarang aku jadi nyaman? Hati aku juga jadi tenang. Jika semua keterangan Marsha tentang Mama memang benar, aku akan berhenti menggunakan Elsa sebagai alat untuk balas dendam.
Dan aku juga akan membayar semua kejahatan yang pernah aku lakukan kepada Elsa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagimu ya Allah atas segala nikmat dan karunia yang engkau limpahkan kepada kami. Terima kasih telah mengabulkan salah satu doa kami. Kesehatan hamba mulai membaik. Terima kasih banyak ya Allah. Engkau maha pemurah. Ampunilah dosa hambamu ini. Maafkanlah hambamu ini. Dan juga ya Allah, hamba terus meminta kepadamu. Minta kepadamu tanpa henti ya Allah. Untuk dapat menemukan Rena. Kembalikan Rena ke dalam pelukan kami ya Allah. Sehatkanlah dia dimanapun dia berada. Lindungilah selalu cucu hamba itu. Pertemukanlah kami kembali. Dia anak yang baik dan selalu taat kepadamu ya Allah. Berikanlah petunjukmu agar kami bisa segera menemukan Rena. Kabulkanlah segala permintaan dan doa hamba ini. Amin, amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhanku, maafin semua kesalahan aku. Semoga Allah juga maafin kesalahan. Kita lihat nanti apa jadinya mereka setelah saya melakukan aksi untuk membalaskan dendam. Berarti Juno selama ini juga sudah membohongi saya. Kenapa selama ini dia justru memutarbalikkan fakta, seolah-olah Mama yang tertindas. Saya baru tahu kalau ternyata Mama sejahat ini. Mulai saat ini, aku akan menjaga jarak dari Juno. Aku yakin Juno hanya memanfaatkan saya untuk mencapai tujuannya sendiri. Tegar, kamu udah lihat buktinya atau belum? Ya, sudah. Terus gimana? Kamu masih gak percaya juga sama saya? Saya masih membutuhkan bukti yang lain. Saya perlu laptop kamu. Ya gimana sekarang saya bisa ngambilnya kalau kamu masih ngurung saya di sini, Tegar? Laptopnya di apartemen saya. Kami yang akan mengambilnya. Kamu taruh di mana kunci apartemen kamu? Saya akan kasih tahu kamu. Tapi kamu harus janji satu hal sama saya. Setelah kamu dapetin semua bukti-buktinya, kamu harus keluarin saya dari sini. Apa kartu yang ada di tas kamu ini kunci apartemen? Iya, itu kunci apartemen saya. Tegar? Tegar, Anda masih di sana kan, Tegar? Dia pasti pergi lagi. Mungkin ke apartemen aku ngambil laptop. Mau sampai kapan aku dikurung di sini? Mudah-mudahan setelah Tegar lihat semua buktinya di laptop, dia segera bebasin aku dari sini. Tapi aku juga harus bikin perhitungan sama dia, karena udah bikin aku kayak gini. Ricky mana? Ada di mobil, Pak. Kamu berdua sama Ricky ke apartemennya Marsha. Cari laptopnya Marsha di sana. Baik, Pak. Cari sampai ketemu. Mereka ngomong apa ya? Aku nggak dengar. Dan kenapa Pak Devan tidak melibatkan saya dan Arumi? Apa jangan-jangan Pak Devan mulai membelot? Sama seperti Marsha yang membelot ke pihak Pondok Pelita. Aku harus dengar mereka ngomong apa.
Kayaknya nggak ada siapa-siapa deh, Pak. Kamu yakin? Tidak ada orang yang mengikuti kamu? Yakin, Pak. Sepertinya tadi saya kesini nggak ada yang ngikutin saya, Pak. Oke. Untuk kedepannya kita harus lebih berhati-hati. Baik, Pak. Ya sudah kalau gitu. Saya harus kembali ke kantor. Untung aja gak ketahuan. Pak Devan pasti marah kalau lihat saya ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam, Pak. wabarakatuh. Tadi Papa panggil-panggil di depan nggak ada, ternyata di taman belakang. Iya. Papa kesini sih bukannya kafe lagi ada acara? Papa sengaja kesini dulu mau ngecek kondisi kamu. Duduk yuk. Oh. Kamu kemarin kemana? Devan bolak-balik telepon Papa loh. Jadi semalam itu aku kekunci di gudang. Astagfirullahaladzim, kamu kekunci di gudang? Iya. Nah terus kok bisa kekunci? Ya aku kan ngecek stok buat acara hari ini kan. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba pas aku mau keluar pintunya nggak bisa dibuka, kekunci dari luar. Astagfirullahaladzim. Tapi untung ada Devan yang datang nyelamatin aku, dobrak pintunya. Untung ada Devan yang nolongin kamu. Tapi aku curiga deh Pak, kayaknya memang ada orang yang ngisengin aku Pak. Siapa? Aku curiganya ini ulahnya Tante Arumi. Soalnya orang terakhir di situ itu cuma Tante Arumi, Pak. Saat, kamu jangan susun dulu ya. Buat apa Arumi ngoncin kamu di gudang? Kalaupun dia memang ngunci, dia mungkin nggak tahu ada kamu di situ. Ya, gini, nanti akan Papa tanyain sama Arumi ya. Selamat siang, Pak Devan. Iya, pagi. Kamu ngapain di sini? Selamat pagi, Bapak Devan yang terhormat. Kamu ngapain di sini? Hah? Ada yang mau saya bicarakan sama kamu. Soal apa? Saya mau kamu kasih tahu. Sebenarnya apa yang kamu kasih ke saya? Kalau misalkan memang itu beneran racun, Mbak Rosa pasti sekarang udah lumpuh, bukan sebaliknya. Itu kalau bukan racun apa? Ya saya nggak tahu, makanya saya mau nanya sama kamu. Oke. Saya akui, yang saya berikan itu memang multivitamin, bukan racun. Multivitamin. Jadi selama ini saya susah-susah, saya diem-diem, masukin bubuk ke minumannya Mbak Rosa. Ternyata itu multivitamin. Kamu tuh sebenarnya di pihak siapa sih? Kamu tuh kenapa sih? Saya tidak berpihak kepada siapapun. Saya hanya melakukan sesuatu yang menurut saya benar. Saya udah yakin kalau saya di pihak yang benar. Tapi kenapa kamu nggak ngedukung saya?